Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sekarang kita akan memulai pengajian kitab Sahih Bukhari. Nama asli Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Yaitu Imam Bukhari itu orang Bukhara, yaitu sebuah daerah di negara pecahan Uni Soviet. Beliau lahir di Bukhara sekitar tahun 194 Hijriah dan beliau wafat di Mekah, yaitu dimakamkan di daerah Baqi sekitar tahun 256 Hijriah. Jadi usia beliau sekitar 62 tahunan. Sejak kecil Imam Bukhari sudah menghafal Al-Quran, bahkan 10.000 hadis beliau hafal ketika usia beliau 10 tahun. Ada kisah karomah dari Imam Bukhari, di antaranya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab As-Sunnah, bahwa sejak kecil Imam Bukhari tidak bisa melihat. Artinya buta, matanya tidak bisa melihat. Ibunya selalu mendoakan terhadap Allah agar anaknya sembuh. Beberapa tahun terus berdoa kepada Allah. Suatu ketika ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam impian tersebut Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya Imam Bukhari bahwa engkau jangan pusing, engkau jangan gundah, pasti anakmu akan sembuh, pasti anakmu akan sembuh. Terus berdoalah kepada Allah. Pas ketika bangun pagi, ada keanehan yang terlihat, yaitu anaknya yaitu Imam Bukhari, matanya sudah sembuh dan bisa melihat. Masya Allah. Ini adalah keajaiban yang luar biasa, merupakan karomah Imam Bukhari. Dari kecil juga sudah kelihatan karomahnya. Oke, kita lanjut. Dalam kitab Sahih Bukhari ini, menurut Imam Hakim, terdapat sekitar 7.275 hadis. Itu hadisnya banyak, hadis yang diulang-ulang, ditikror. Sudah diceritakan di bab anu, diceritakan lagi. Jadi jumlah keseluruhan yaitu sekitar 7.275 hadis. Kalau tanpa tikror, bersihnya aslinya sekitar 4.000 hadis. Dan sudah termasyhur bahwa kitab Sahih Bukhari ini adalah as-sahhul asanid, hadis-hadis yang paling sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata sopo asy-syekhu syekh al-imamu tegese imam, al-hafidu tegese hafid, Abu Abdillah tegese Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah ini? Yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kunyahnya Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari, yaitu kunyahnya Abu Abdillah. Di sini beliau digelari oleh ulama al-hafid. Gelar untuk ahli hadis itu ada 3. Yang pertama al-hafid, yang kedua hujjatul Islam, yang ketiga amirul mukminin. Al-hafid adalah gelar untuk ahli hadis yang hafal 100.000 hadis matannya beserta sanadnya. Kalau hujjatul Islam yaitu orang yang hafal sekitar 300.000 hadis matan dan sanadnya.
Kalau Amirul Mukminin ini adalah orang yang hampir hafal seluruh hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya Amirul Mukminin ini biasanya gelarnya untuk para sahabat, karena para sahabatlah yang menerima hadis dari Rasulullah langsung. Hampir seluruh yang diucapkan oleh Rasulullah, beliau ini paham dan hafal. Di sini Imam Bukhari digelarinya Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Sahih Bukhari ini Imam Bukhari tidak mengucapkan Alhamdulillah sebagaimana para musonif yang lain biasanya menuliskan Bismillah. Setelah Bismillah yaitu menuliskan muqaddimah Alhamdulillahirabbil alamin, sholawat dan sebagainya. Imam Bukhari di sini cuma menuliskan Bismillah. Alasannya kenapa di sini Imam Bukhari tidak menuliskan Alhamdulillah Rabbil alamin? Alasannya, jawabannya yang pertama, karena memang hadis tentang Alhamdulillah, yaitu hadisnya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abdaru au asdamu. Memang ada hadis itu, cuman hadis tersebut menurut Imam Bukhari kurang kuat kesohihannya. Makanya menurut Imam Bukhari hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdulillah itu dhaif, karena tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari, syarat kesesuaian Imam Bukhari. Kita tahu dalam ilmu mustalahul hadis itu ada yang disebut syarat Bukhari, syarat Muslim. Syarat Bukhari artinya hadis tersebut bisa dikatakan sahih Imam Bukhari harus mengandung beberapa syarat. Di antaranya yaitu minimal si rawi hadis itu punya 2 riwayat hadis dalam sebuah hadisnya. Yang kedua, syaratnya memang harus sikoh orang tersebut. Artinya sikoh itu dia itu adil dan dia itu dobi. Makanya katanya hadis tentang Alhamdulillah ini hadis bahwa segala sesuatu di permulaan itu harus dimulai dengan Alhamdulillah ini tidak sesuai dengan kesohihan Imam Bukhari, makanya tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari. Adapun hadis Bismillah itu kata Imam Bukhari yang sahih, makanya Imam Bukhari Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alasannya yaitu bahwa hadis tentang Alhamdulillah itu sudah dinasakh. Artinya hukumnya memulai dengan Alhamdulillah sudah dinasakh dan penggantinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Emang betul sudah dinasakh, iya, sebab hadis tentang Alhamdulillah kullu amrin dibalin la yudda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim itu asbabul wurudnya yaitu dulu orang-orang jahiliyah kalau dalam pidatonya, dalam perkataannya selalu memulainya dengan sebuah syairan. Ada hadisnya yaitu bahwa dulu pernah ada seorang Arabi berpidato dan pidatonya dia itu memulai dengan sebuah syairan. Makanya oleh Rasulullah dikatakan begini, diganti syairan itu dengan Alhamdulillah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Jadi tujuan dulu Alhamdulillah, memulai dengan Alhamdulillah itu untuk merubah keadaan jahiliyah dan
kesininya jahiliyah sudah menghilang, maka digantilah dengan kullu amrin dibalin la yubda'u kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqtab, yaitu hadis. Jadi kesimpulannya hadis tentang memulai dengan alhamdulillah itu sudah dinasah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan rekonsiliasi, mengadakan perdamaian dengan orang-orang Quraisy pada tahun Hudaybiyah, Rasulullah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka menurut Imam Bukhari, Bismillah itu menasah kepada hadis Alhamdulillah. Maka Imam Bukhari menggunakannya Bismillah. Alasan yang ketiga yaitu mungkin saja Imam Bukhari membacakan Alhamdulillah cuman tidak dituliskan. Oke, kita lanjut. Di sini Imam Bukhari membuat judul pertamanya yaitu Babun kaifa bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca babun kaifa kana bad'ul wahyi, namun baca babun berarti kaifanya jadi bada. Babun mubtada dan khobar. Bisa dibaca juga babu kaifa kana bad'ul wahyi, berarti jadi idofat. Silahkan yang mana pilih. Babun utawi iku bab suwiji. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulullah SAW. Bagaimana permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi judul yang pertama Imam Bukhari ingin menjelaskan hadis, keterangan hadis tentang kejadian wahyu yang pertama, bagaimana itu turunnya ke Rasulullah SAW. Kenapa di sini Imam Bukhari judul pertamanya tentang wahyu? Biasanya kan dalam kitab-kitab agama itu judul pertamanya itu tentang bismillah, tentang keimanan atau tentang ilmu. Imam Bukhari judul pertamanya tentang wahyu. Alasannya yaitu ada alasan bahwa antara wahyu dan permulaan kitab Bukhari ini ada persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya wahyu itu kan sesuatu yang pertama diturunkan kepada seorang nabi. Jadi seseorang disebut nabi, mulanya awalnya dikasih wahyu. Jadi wahyu itu sesuatu yang pertama. Makanya ada sangkut pautnya dengan kitab ini, yaitu judul kitabnya yang pertama. Makanya yang pertama itu menerangkan wahyu. Karena wahyu itu adalah yang pertama diturunkan kepada seseorang yang akan diangkat menjadi nabi. Terus apa sih wahyu itu? Wahyu menurut lugot, menurut etimologi adalah al-kalam fi khatain. Omongan yang samar. Artinya omongan yang samar itu yaitu ada omongan tapi tidak kelihatan yang ngomongnya. Jikalau ada omongan yang tidak kelihatan yang ngomongnya, berarti itu wahyu menurut etimologi. Yang kedua, ada wahyu menurut istilah atau terminologi agama, yaitu definisinya wahyu adalah kalamullahi al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'illahi. Yaitu sebuah firman Allah yang diberikan kepada seseorang nabi dari nabi-nabi Allah. Jadi pada intinya wahyu itu adalah kalam Allah, perintah Allah, larangan Allah, aturan di Allah yang diberikan kepada seseorang yang harus dilaksanakan. Itu wahyu. Seperti Al-Quran ini wahyu dari Allah. Seperti kitab Zabur wahyu dari Allah. Seperti kitab Taurat itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Jadi bab di sini yang pertama yaitu mau menjelaskan tentang permulaan wahyu. Wahyu itu ada 3.
pertama, wahyu yang langsung diberikan oleh Allah, langsung dimasukkan kepada hati seorang nabi. Jadi proses turunnya wahyu itu ada 3. Yang pertama, langsung Allah memberikan ilmu, memberikan wahyu kepada hati seorang nabi. Langsung tahu nabi itu tentang ayat-ayat tentang wahyu. Yang ketiga, wahyu diberikan kepada seorang nabi dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang ketiga yaitu wahyu lewat impian. Jadi wahyu itu ada bentuknya, ada lewat mimpi. Seperti Nabi Ibrahim bermimpi bahwa diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan Ismail, itu wahyu lewat impian. Oke, kita lanjut. Wa qaulullahi jalla dzikruhu. Dan bab ini juga akan menjelaskan tentang qaulullahi, firman Allah, jalla dzikruhu, agung opo dzikruhu, menceritakan Allah, menyebutkan Allah, yaitu firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Ini surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna, sesungguhnya kami, kata Allah, auhayna, telah mewahyukan kami ilaika kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna, seperti kami telah mewahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh, wan nabiyina, dan kepada para nabi yang lain, mim ba'dihi, setelah Nuh. Di sini sebelum kita lanjutkan, ada asrar, ada rahasia. Dalam Al-Quran dikatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Kenapa Allah menyebutkan hanya Nabi Nuh? Enggak Nabi Ibrahim, enggak gini. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Ibrahim, kama auhayna ila Adam. Padahal Nabi yang pertama kan Nabi Adam. Kenapa Allah menyebutkan hanya Nabi Nuh yang disebutkannya ila Nuhin? Barulah kesana wan nabi. Ternyata ada rahasia makna yang tersimpan ayat ini dalam tafsiran Allah ingin memberikan peringatan kepada orang-orang, kepada umat Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Nuh itu adalah nabi yang pertama umatnya dikasih adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nabi-nabi sebelumnya umatnya belum pernah dikasih adab. Yang pertama itu umat Nabi Nuh, yaitu dengan taufan, dengan sebuah banjir yang sangat besar. Makanya di sini Allah ingin memberikan indar peringatan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Hadis yang pertama yaitu haddasana, telah menceritakan hadis kepada kami sopo al-Humaydi, Imam Humaydi. Siapa Humaydi itu? Abdullah bin Zubairi, Abdullah bin Zubair. Qala, berkata Imam Humaydi, haddasana, telah menceritakan hadis kepadaku sopo Sufyanu, Imam Sufyan. Di sini Imam Bukhari tidak menyebutkan Sufyan siapa di sini. Padahal Sufyan itu ada 2. Pertama ada yang namanya Sufyan Sauri, yang kedua ada namanya Sufyan ibnu Uyainah. Dan dalam rawi kitab Bukhari itu ada 2 ulama, yaitu ada 2 Sufyan. Satu Sufyan Sauri, kedua Sufyan Uyainah. Tapi di sini Imam Bukhari tidak menyebutkan Sufyan siapa-siapanya. Di sini maksud Sufyan di situ adalah Sufyan ibnu Uyainah yang wafatnya sekitar tahun 198 Hijriah. Qala, berkata Sufyan ibnu Uyainah, haddasana,
telah menceritakan hadis kepadaku, kata Imam Sufyan, sopo Yahya bin Sa'id al-Ansori. Yahya bin Sa'id ini yaitu Ibnul Qais, anaknya Imam Qais yang wafat sekitar tahun 142 Hijriah. Lanjut sanadnya, qala berkata Yahya, akhbaroni, geus ngabejakeun ni terhadapku sopo Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim. Di sini Imam Bukhari dalam sanadnya terkadang menggunakan haddasana, terkadang akhbarona, atau hadasani, terkadang akhbarona. Yang pertama kan Imam Bukhari kalau dari Imam Humaid yaitu haddasana. Tapi pas Muhammad bin Ibrahim mengatakannya akhbaroni. Ini ada perbedaan, ada rahasia, karena dalam ilmu mustalahul hadis diterangkan bahwa beda seorang rawi menggunakan kata hadasana dengan kata akhbarona atau hadasani akhbaroni. Kalau seorang ahli hadis mengatakan hadasani atau hadasana, berarti rawi tersebut, ahli hadis tersebut menerima hadis dari gurunya langsung, bertemu, bertatap muka dan kedengaran apa yang disampaikan oleh gurunya. Tapi kalau menggunakan kata-kata akhbaroni atau akhbarona, itu ada kemungkinan si rawi hadisnya menerima dari gurunya, kemungkinan tidak secara langsung berhadapan. Contoh kemungkinan dia itu mendengarnya dari teman-temannya yang disuruh membacakan kitab hadis oleh gurunya. Contoh kata gurunya, Jaid bacakan nih hadis nih, kitab saya hadis, dibacakan oleh Jaid, dan si Bakar itu yang mendengarkan. Maka si Bakar itu nanti meriwayatkan hadis, ada hadisnya, meriwayatkan hadis kepada santrinya atau kepada orang lain, jangan menggunakan hadasana, tapi harus menggunakan akhbarona. Karena memang si Bakar itu tidak menerima, gurunya tidak menceritakannya. Yang membacakan kan temannya yang disuruh oleh gurunya. Ya, itulah diantaranya rahasia hadasana dengan akhbarona itu. Lanjut. Qala berkata Yahya akhbaroni, ngabejakeun ka kula sapa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, anahu sesungguhnya itu Muhammad bin Ibrahim iku sami'a mendengar Muhammad bin Al-Qomata terhadap Al-Qomah bin Waqqas Al-Laisiyah. Yaqulu berkata Al-Qomah berkata, sami'tu aku mendengar Umar bin Al-Khattab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an alal minbari, pidato di atas minbar podium. Qala berkata Umar, sami'tu aku mendengar Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata Nabi, innamal a'malu binniyati, pastinya sahnya seluruh amal itu binniyati iku tetap oleh pirang-pirang niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, jeung eta tetep likulli imri'in untuk setiap orang, manawa ma utawi perkara nawa kang niatan itu si imri'in. Artinya innamal likulli imri'in manawa, orang itu tergantung niatnya. Di sini kita bahas innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu dengan niat. Seluruh ibadah itu bisa sah dengan niat. Ini dalil diwajibkan niat. Makanya dalam fikih, dalam sholat harus niat, wudu harus niat, karena ini dalilnya innamal a'malu binniyat. Ini irtibatnya dengan surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidak diperintahkan itu orang-orang kecuali untuk beribadah karena Allah, untuk melaksanakan agama. Itu juga kan dalil tentang harusnya. Nah, di sini timbul pertanyaan. Contoh seperti apa? Seperti sodako. Sodako kan amal, tapi kenapa nggak harus niat? Nggak niat juga kan? Jadi seperti apa? Oh, membersihkan najis, membersihkan kotoran. Kita membersihkan, nggak harus niat juga jadi bersih tuh tempatnya yang terkena najis. Nah, di sini kalau kita dibahas secara usul fikih, memang betul innamal a'malu binniyat. Di sini ada namanya menyimpan kata dalam kecap amal, yaitu kalau menurut usul fikihnya disebutnya iktido. Iktido itu menakdirkan sebuah kalimat. Jadi innamal a'mal bin innama sihhatul a'mal binniyat. Sahnya amal itu harus niat. Kalau menurut usul fikihnya disebut iktido namanya. Nah, tadi kembali lagi, kenapa bersuci dari najis nggak harus niat juga jadi, padahal itu amal. Ya, memang betul bahwa sahnya amal itu dengan niat, tapi ulama sepakat amal yang gimana yang harus diniatan, yaitu amal yang ta'abbudi. Karena amal itu kan ada dua, ada amal ta'abbudi, ada amal mu'allali. Apa itu amal ta'abbudi? Yaitu amal-amal ibadah yang belum bisa diketahui alasan kenapa kita diperintahkan ibadah tersebut. Seperti amal ta'abbudi, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Ya menurut kita manusia seharusnya, karena subuh kan tenaganya masih kuat bangun tidur, seharusnya 4 rakaat. Duhur karena kita sudah capek, ya seharusnya sih 2 rakaat. Tapi kan tidak. Allah. Menurut Allah duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, itu belum diketahui alasannya oleh kita. Itu ta'abudi aja udah gitu. Yang kedua, contoh amal ta'abudi. Kenapa sih dalam sholat itu harus pakai bahasa Arab? Kenapa nggak bisa pakai bahasa Sunda? Kenapa nggak bisa pakai bahasa Indonesia? Ya udah, itu ta'abudi aja. Karena dari Allahnya gitu, ya udah gitu, tidak dirubah-rubah. Itu ta'abudi. Kedua, ayat amal mu'allali. Amal mu'allali itu adalah amal ibadah yang bisa diketahui elat dan alasannya. Seperti kenapa kita diharamkan mabuk-mabukan, diharamkan khomer. Ya alasannya kan karena khomer itu bisa merusak akal kita, yang mana kita diperintahkan untuk menjaga akal. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga akal kita itu jangan sampai rusak. Dikasih kita nih manusia, nih akal manusia. Kenapa yang lain mah tidak dikasih akal? Makhluk-makhluk yang lain tidak dikasih akal goib. Karena manusia punya tugas yang sangat berat, yaitu menjaga ardun, menjaga bumi. Kan manusia itu gelarnya khalifah. Kenapa Allah ciptakan manusia di muka bumi? Untuk khalifah, untuk mengurus, untuk memimpin ini bumi. Dan syarat untuk memimpin, syarat ngurus itu harus punya akal yang cerdas, itu akal guriji. Makanya manusia diperintahkan oleh Allah, jaga akal kamu supaya bisa ngurus ini bumi. Karena kalau kamu akalnya rusak, gak akan bisa mengurus bumi. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga akal itu supaya bumi ini terjaga. Arihed ayeuna akal kita dirusak dengan minuman-minuman yang memabukkan.
Makanya diharamkan oleh Allah. Nah, kenapa khamr diharamkan? Nah itu hukumnya atau amalnya amal mu'alali. Kenapa diharamkan mu'alali? Bisa diketahui alasannya. Oh, alasannya kenapa khamr ini diharamkan mu'alali. Para ulama sepakat bahwa amal yang ta'abudi atau hukum yang ta'abudi itu wajib niat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik sepakat bahwa amalan-amalan ta'abudi itu harus niat. Kenapa harus niat? Supaya bisa membedakan mana ibadah, mana lain ibadah, mana bukan ibadah. Makanya fungsi niat itu untuk membedakan mana ibadah dan mana bukan ibadah. Mungkin saja nanti ke depan ada sebuah senam seperti gerakan sholat. Supaya jangan disebut sholat, yang membedakannya itu niat. Gitu. Yang membedakan itu niat. Jadi makanya dalam amal ta'budi harus niat supaya kelihatan ini adalah ibadah dan itu bukan ibadah. Yang kedua, sepakat para ulama, sudah ittifaq para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i bahwa amal mu'alal itu nggak harus niat. Kenapa nggak harus niat? Ya udah diketahui. Kenapa kita diperintahkan ibadah? Karena alasannya sudah diketahui. Karena alasan sudah diketahui, ya udah nggak usah niat. Gitu. Nah, dalam kembali lagi ke permasalahan yang tadi bahwa mengubah najis, kenapa nggak harus niat? Karena itu mu'alali amalnya. Sudah bisa diketahui alasannya, makanya nggak harus niat. Karena itu mu'alali, sudah diketahui alasannya. Kenapa kita mengubah najis? Ya karena kita itu diperintahkan untuk bersuci kok. Dalam hadis dikatakan al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulu jannata illa nadhif. Islam itu bersih. Fatanadzafu, maka kamu itu harus bersih. Harus bersih-bersih. Fa innahu la yadkhulu jannata illa nadhif, karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, Islam itu mengajarkan kebersihan. Ketika mengajarkan kebersihan, ayat tai kotok najis dibersihkan ke orang mu'alali, sudah diketahui alasannya kenapa kita harus umbah tai kotok supaya bersih mu'alali. Makanya ketika hukum atau amalnya mu'alali nggak harus niat kata para ulama. Kesimpulannya innamal a'malu binniyat itu bisa ditafsirkan sihatul a'mal al-mu'allaliyatu binniyat. Jadi sahnya amal-amal yang mu'allaliyah, artinya amal yang mu'allali itu bukan amalul amaliyah. Sihat innama a'malu binniyati maknanya innama sihatul a'malu ta'abudiyatu binniyat gitu. Nah, jadi bisa ditafsirkan innamal a'malu at-ta'abudiyatu binniyat. Bisa sahnya amal ta'abudi dengan niat. Dah, kita lanjut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantungnya. Tapi khusus niat-niat yang baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung niat. Kalau dia niatnya baik, ya jadi baik. Kalau dia niatnya jelek, ya bukan jadinya pahala, jadinya dosa. Tergantung niatnya. Cuman ini harus diperdalam hadis ini. Wa innama likulli mana harus diperdalam, harus diperjelas. Kenapa harus diperjelas? Bahaya soalnya. Kalau bahasanya innama likulli imri'in manawa, orang itu tergantung niatnya. Nanti bisa begini, amal maksiat bisa jadi pahala. Kita minum minuman keras, kita minum topi miring, kita minum minum khamr. Kenapa kan minum khamr? Saya mah niatnya untuk ibadah. Saya mah niatnya supaya menghilangkan kapusing, supaya bisa ngaji, supaya ibadah. Gak campleng kalau gitu mah, gak bener. Ada qaedah dalam fikih mengatakan al-maksiyatu latan qalibu ta'atan. Yang namanya perbuatan maksiat itu tidak bisa berbalik dirubah dengan niat menjadi sebuah
taat menjadi pahala. Yang bisa berbalik itu amalan-amalan yang mubah. Pekerjaan yang mubah seperti makan bisa menjadi taat kalau niat. Makan kan asalnya mubah. Kalau niatnya untuk supaya kita kuat beribadah, kuat ngaji, kuat menghafal. Karena ngaji harus membutuhkan tenaga dan tenaga bisa ada dengan sebuah makanan. Jadi kita niat makannya supaya kuat ibadah. Yang asalnya makan itu hukumnya mubah, maka dapat pahala. Itu. Nah, itu seperti itu. Sebab ada kaidah usul fikih lil wasail hukmul maqasid. Itu. Makan mubah tapi niat supaya kuat ibadah, dapat pahala makannya walaupun asalnya mubah. Sebab lil wasail hukmul maqasid, perbuatan perantara, perbuatan yang bisa mendatangkan kepada pahala, maka perbuatan itu juga sama hukumnya dengan perbuatan maqasid. Seperti kita mau ibadah kan contoh sholat wajib atau dapat pahala. Nggak bisa sholat kalau enggak sholatnya yaitu diperantarai dengan makan dulu supaya kuat sholat, maka itu dapat itu. Bil wasail hukmul maqasid. Jadi sekali lagi ini harus diperjelas hadis innamalikum rin manawa. Jangan sampai wah orang itu tergantung niatnya. Kita minum khamar niatnya ibadah, niatnya supaya jangan pusing dina ngaji. Ya, benar itu tetap. Maksud innamalikum rin manawa itu amal-amalan yang baik, yang mubah itu tergantung niatnya. Gitu. Maka diperjelas oleh Rasulullah, paman kanat hijratuhu ila dunya. Ini seolah-olah menurut ilmu balaghah kecap paman kanat hijrat itu adalah mubayyin, penjelas terhadap innamalikul imri'in manawa. Innamalikul manawa mubayyan, kata-kata mubayyan. Jadi innamalikum rin manawa itu diperjelas oleh Rasulullah, paman kanat hijratuhu ila dunya, maka barang siapa yang hijrahnya itu si emante ila dunya karena tujuan duniawi. Hijrah dari Mekah ke Madinahnya tujuan untuk berdagang, untuk berbisnis, karena dulu kan Madinah itu kota bisnis. Banyak ekonominya baik. Tujuan ke Madinahnya untuk berbisnis, yusibuha. Maka dia akan mendapatkan, man itu akan mendapatkan hak terhadap dunia. Ya dia akan mendapatkan bisnisnya. Ya tergantung niatnya. Dia niatnya ke diperintahkan, hijrah itu diperintah oleh Rasul. Kamu hijrah ke Madinah. Niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, bukan karena Allah, tapi karena dunia, ingin berdagang. Ya dapatnya bukan pahala, dapatnya ya bisnis, dagang di sana, dapat uang. Au ila imra'atin, atau barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinahnya tujuannya ingin mencari perempuan, karena ada seorang perempuan yang kihua yang ingin menikah itu si man hak terhadap imro'ah, ya apa hijratuhu ila mahajaru ilaih, maka hijrahnya itu si man ila mahajaru, kepada perkara hajaro yang hijrah itu mailekan, artinya dia akan mendapatkan perempuan tersebut. Ini asbabul wurudnya menurut para ulama au ila imro'atin jam. Sebab ini hadis dikatakan oleh Rasulullah, dulu ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini ada yang mencintai seseorang di Mekah itu. Ummu Qais, mau nggak kamu menikah denganku? Nggak mau. Tapi kalau kamu memang benar-benar ingin menikahi aku, silahkan kamu hijrah dulu dan aku akan hijrah ke sana. Nanti aku mau ditikah oleh kamu. Ya akhirnya orang ini mau hijrah ke sana, ke Madinah. Hijrah tujuan ke Madinahnya ingin mendapatkan Ummu Qais. Ya mendapatkan Ummu Qais, bisanya menikah. Ini asbabul wurud hadis itu seperti itu.
Artinya apa? Siapa yang orang hijrah dari Mekah ke Madinah karena melaksanakan perintah Allah akan dapat pahala. Tapi hijrah ke sananya untuk berdagang tidak akan dapat pahala. Maka akan mendapatkan dunia, uang. Terus siapa yang hijrah ke sana ingin mendapatkan perempuan, ya akan mendapatkan perempuan. Tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, artinya tidak mendapatkan pahala. Nah ini penjelasan dari wa inna malikum manawa. Orang itu tergantung niatnya. Niatnya perempuan yang dapat perempuan. Kamu sini niat ngajinya ingin mencari santriah, ya dapatnya santriah bukan ilmu. Kita lanjut terhadap hadis yang kedua. Hadasana Abdullah ibnu Yusufa, kata Imam Bukhari, hadasana telah menceritakan hadis kepadaku sopo Abdullah ibnu Yusufa, Abdullah bin Yusuf. Qala berkata Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf itu lahir wafat sekitar tahun 218 Hijriah. Salah satu gurunya Imam Bukhari. Qala berkata Abdullah bin Yusuf akhbarona. Nah, beda hadasan dan akhbarona, tadi sudah diceritakan. Memberitahu kepadaku, kata Imam Bukhari, sopo malikun Imam Malik, yaitu Imam Malik yang terkenal, seorang mujtahid mutlak, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, beliau wafat sekitar Imam Malik sekitar tahun 179 Hijriah. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. An Hisham bin Urwah. Imam Malik menerima hadis dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ini meninggal sekitar tahun 145 Hijriah. An abihi, Hisham menerima dari bapaknya, yaitu Urwah bin Zubair. Namanya Urwah bin Zubair. Beliau wafat tahun 94 Hijriah. Terus an Aisyata, dari Aisyah. An Aisyata keterima dari Aisyah ummil mukminin, tegese ummil mukminin. Jadi seluruh istri Nabi itu dikasih gelar oleh Allah langsung, gelarnya Ummul Mukminin, yaitu dalilnya dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab diterangkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nabiyya aula bil mu'minin min nafsihi wa ummatuhum wa azwajuhu ummatuhum. Itu dalam surat Al-Ahzab diterangkan bahwa Nabi itu lebih mementingkan terhadap orang-orang mukmin. Wa azwajuhu ummatuhum, dan istri-istri beliau Nabi Muhammad SAW itu disebutnya ummatuhum, ibu-ibunya orang mukminin. Jadi azwaj itu istri-istri Rasulullah disebutnya ummul mukminin, kata Allah. Makanya dalam hukum fikih mazhab Imam Syafi'i tidak boleh seseorang menikahi bekas istri Rasulullah SAW, seperti tidak bolehnya kita menikahi ibu kita, karena memang seolah-olah istri Rasulullah itu, karena dari itu disebutnya ummul mukminin, ibu kita semua kok dinikahi, makanya tidak boleh. Annal Haris bin Hisham, sesungguhnya Bapak Haris bin Hisham, iku sa'ala, bertanya Haris bin Hisham Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haris bin Hisham ini adalah saudaranya Abu Jahal bin Lahab.
Kalau Abu Jahal dia kufur kafir, tapi adiknya yaitu Haris bin Hisham dia itu orang iman, orang mukmin. Jadi sekali lagi Haris bin Hisham itu adalah kakaknya dari adiknya dari Abu Jahal. Adiknya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal makufur kafir. Haris bin Hisham dia orang muslim. Salah bertanya Haris bin Hisham Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Faqala maka berkata Haris, ya Rasulullah, kaifa ya'tika wahyu? Kaifa bagaimana ya'tika cara datangnya kepadamu opo wahyu. Jadi Haris bin Hisham menanyakan kepada Rasulullah, dulu wahyu datang kepadamu itu caranya bagaimana wahai Rasul? Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, ahyanan terkadang yakini datang wahyu terhadapku misla sol-solatil jaros, seperti suara lonceng. Perlu diketahui bahwa bentuk turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu bermacam-macam. Bahkan ada yang mengatakan 7. Pertama, wahyu turun ke Rasulullah itu lewat impian. Ada wahyu, cirinya turun wahyu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu yaitu dengan suara lonceng. Biasanya dulu Nabi Muhammad SAW kalau mendengar suara lonceng keliling-keliling, wah ini akan datang wahyu, akan datang malaikat Jibril memberikan wahyu. Gitu. Yang kedua ada lewat langsung dengan impian atau langsung dimasukkan kepada hati Nabi Muhammad SAW dan Muhammad langsung mengetahuinya. Makanya di sini jelaskan wahwa asyadduhu alayya. Wahwa jeung ari itu wahyu misla sol-solatil jaros. Adapun wahyu yang diturunkan ciri dengan ada suara lonceng iku asyadduhu alayya. Yang paling berat terasa itu wahyu alayya terhadapku. Jadi wahyu dia ini kan wahyu kalau diturunkan kepada Nabi itu takut. Ketika turun wahyu itu Nabi itu takut. Maka dulu pernah Nabi Muhammad SAW diam saja. Cuma kelihatan oleh sahabat berkeringat Rasulullah itu. Keringatnya sangat banyak, kelihatan di pelipisnya. Oh, sahabat sudah tahu, Nabi Muhammad lagi dikasih wahyu karena rasa takut. Yang paling mengerikan wahyu ketika turun itu kalau sudah cirinya bersuara seperti lonceng. Ya terus payub somu'ani waqad wa'aitu payub somu, maka berhentilah pegat, kalau bahasa Sundanya pegat, fayab simu atau payub somu'ani, maka berhentilah wahyu tersebut ani dariku. Ketika wahyunya sudah berhenti, waqad lan hale qad wa'aitu, teman-teman wa'aitu aku paham anhu itu malak kepada ucapan kola yang mengatakan itu malak. Jadi ketika turun wahyu suara lonceng aku takut rasa takut karena malaikat Jibril mau datang. Ketika sudah beres wahyunya barulah Nabi Muhammad memahami apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nah, itu terkadang wahyu itu turun seperti suara lonceng dulu. Yang kedua wa ahyanan, dan terkadang wahyu itu turun yatamassalu liyal malaku. Yatamassalu merubah wujud liya terhadapku sopo al malaku malaikat rojulan seperti seorang laki-laki. Jadi yang kedua wahyu turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril merubah wujud dulu seperti seorang laki-laki. Kan kejadian ketika Nabi Muhammad ngaji dengan para sahabat, ujug-ujug datanglah seorang laki-laki yang sangat kasep ke depan beliau lalu menanyakan, mal Islam ya Rasulullah. Dijawab oleh al-Islamu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhirih.
Terus wamal iman ya Rasulullah, al iman antuk tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus mal ihsan ya Rasulullah, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Udah beres nanya langsung malaikat itu yang merubah wujud menjadi seorang laki langsung pulang. Terus Rasul berkata kepada sahabat, para sahabat tahu nggak yang tadi nanya? Nggak tahu ya Rasulullah. Dia itu malaikat Jibril loh. Jadi malaikat Jibril seolah-olah ingin memberikan wahyu ke Nabi Muhammad cuma dengan cara malaikat Jibril menanyakan pada Nabi Muhammad supaya kedengaran oleh para sahabat. Jadi seolah-olah malaikat Jibril ingin memberitahu kepada umat Nabi Muhammad nih tentang agama. Ketika malaikat Jibril merubah wujud menjadi seorang laki-laki, payukan limun, maka berbicaralah malakni terhadapku. Ketika malaikat berbicara kepada Muhammad, fa'ai, maka aku paham mayakulu apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadi Nabi Muhammad paham apa yang dikatakan oleh malaikat. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa malaikat Jibril merubah wujud itu pernah 2 kali. Yaitu pertama, malaikat Jibril merubah wujud menjadi seorang laki-laki. Yang kedua, merubah wujud menjadi wajahnya seperti nama sahabat Dihyatul Kalbi. Jadi ada salah seorang sahabat Dihyatul Kalbi yang malaikat Jibril wajahnya seperti Dihyatul Kalbi. Pernah kejadian seperti itu. Yang kedua, kenapa? Timbul pertanyaan begini, kenapa malaikat Jibril harus merubah wujud segala menjadi seorang laki-laki? Tidak langsung wujudnya yang asli diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Karena bayangkan saja, yang namanya malaikat itu dalam sebuah hadis diterangkan, jangjangnya saja, sayapnya saja, jumlahnya ada 700 sayap. Tingginya malaikat, kalau wajahnya kepala ada di langit, kakinya ada di bawah. Sangat besar sekali. Bayangkan kalau kita melihat seperti itu, akan takutnya bagaimana? Pingsan kita. Makanya sengaja malaikat Jibril tidak sering banyak memperlihatkan wujud asli supaya Nabi Muhammad jangan ketakutan, supaya bisa paham apa yang disampaikan. Gitu maksudnya. Karena kalau merubah wujudnya, waduh, Nabi Muhammad itu akan takut sekali. Ini kejadian. Jadi Nabi Muhammad itu cuma melihat malaikat Jibril itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali malaikat Jibril. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Yaitu pertama ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, walaqad ra'ainahu nazlatan ukhra. Aku yakin telah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha suatu ketika, suatu kesempatan. Yang satu lagi yaitu ketika Nabi Muhammad telah mendapatkan wahyu ketika dari Gua Hiro. Ini hadisnya nih. Qolat, lanjutkan. Qolat berkata sopo Aisyah tu Siti Aisyah. Walaqad ra'aituhu, dan yakin teman-teman ra'aitu, aku melihat Nabi yanzilu alaihil wahyu, turun alaih kepada Nabi opal wahyu fil yaumi syadidil bardi, di waktu yang sangat dingin. Tapi aneh, waktu itu sangat dingin sekali. Payub somu anhu, maka berhentilah wahyu anhu dari Nabi. Tapi aneh, wa inna jabinahu, akan tetapi sesungguhnya pelipisnya Nabi la yatafassodu, yakin ngucur opone aropon kesangga keringatnya. Aneh, hari cuaca dingin sekali tapi Nabi kelihatan keringatnya. Oh, berarti beliau lagi
turun wahyu. Jadi takut sekali. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril itu setelah setelah dari Gua Hiro lagi berjalan, Nabi Muhammad melihat ke atas, itu malaikat Jibril, ketakutan. Padahal pada waktu itu malaikat Jibril coba memperlihatkan dua sayapnya saja, enggak seluruhnya sayap diperlihatkan. Bayangkan kalau seluruhnya diperlihatkan, akan ketakutan sekali Nabi Muhammad. Ketika takut, nanti Nabi Muhammad tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nah itu baru 2 hadis dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semangati ngaji hadis ini. Nah kita harus ada motivasi. Motivasinya apa sih kita ngaji kitab Bukhari ini? Motivasinya tiada lain karena kita ingin melaksanakan dan ingin hikmah yang dikatakan Rasulullah sesuai dengan hadis, naddarallahu imro'an sami'a maqalati pawa'aha pa'adaha kama sami'aha. Naddarallahu imro'an, Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang di yaumil kiamah. Artinya Allah akan menolong seseorang nanti di poe kiamat. Sami'a maqalati, orang yang mendengar kata-kata perkataanku, hadisku. Tuluy dia itu pawa'aha, menghafalnya. Setelah menghafalnya, pa'addaha, tuluy menyampaikannya kepada orang lain. Kama sami'a, seperti yang dia dengar dari orang lain tersebut. Artinya motivasi kita belajar hadis, memahami hadis, menghafal hadis, apalagi kita ngaji kitab Bukhari itu motivasinya karena ada hadis Nabi tadi, bahwa kita akan ditolong oleh Allah di hari akhir dengan syarat kita mendengarkan hadis lalu dihafal dan disampaikannya kepada orang lain seperti yang kita dengar dari guru kita. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dan perlu kita ketahui, hadis yang kita kaji ini adalah namanya ilmu hadis riwayah. Karena ilmu hadis itu ada dua, ada ilmu hadis diroyah, ada ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmun yubahasu bihi dzatun nabi wasifatuhu. Jadi ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang sifat-sifat Rasulullah, bagaimana dat Nabi itu seperti apa, yaitu intinya ilmu yang menerangkan tentang hadis. Akhbarona hadasannya. Kitab Bukhari ini, kalau kita ngaji kitab Bukhari, ngaji riwayat hadis, itu namanya ilmu hadis riwayah. Yang kedua ada ilmu hadis diroyah, yaitu definisinya ilmun yubhasu bihi ahwalu matni was sanadi. Ilmu yang mempelajari, membahas, di dalam ilmu itu membahas tentang kondisi matan hadis dan sanad hadis, min haitsu sahihu wadu. Artinya ilmu yang mempelajari tentang matan dan sanad hadis. Apakah sanad hadis ini sahih atau dhaif atau hasan? Apakah matan dan sanad hadis ini dhaif atau sahih hadis hasan? Makanya pakai kitabnya biasanya kalau mengaji kitab Baikuniyah, kitab Taisir Mustalahul Hadis itu kita mempelajari ilmu hadis diroyah. Kalau kita ngaji Bukhari, kita ngaji kitab Muslim, kita ngaji kitab Qatrul Goy, Tanqihul Qaul, Muhtarul Hadis, itu kita ngaji hadis, kitab hadis, ilmu hadis riwayah. Jadi ada dua perbedaannya, ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis
riwayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.